Jelas komisioner masuk di ruang sidang hadirin mohon berdiri. Dan salam sejahtera. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 043/10-KIP-PS-2021 antara pemohon Hotman Tambunan dan Ita Koiriah terhadap termohon Badan Kepegawaian Negara pada hari ini Rabu 22 Oktober 2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Aditra, pihak termohon nggak hadir? Tidak hadir itu karena masih mempersiapkan dokumen terkait sengketa. Baik. Hari ini yang hanya hadir pemohon, ya. Jadi seharusnya kita sudah masuk ke adjudikasi untuk memeriksa terkait berbagai informasi yang dimohonkan oleh pemohon. Namun karena pemohon tidak hadir, waktu sidang sebelumnya saya minta untuk menyiapkan semua berkas berikut hasil uji konsekuensi jika itu dinyatakan dikecualikan, kemudian perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dan surat kuasa yang pada persidangan sebelumnya belum dibawa, gitu ya. Namun karena hari ini termohon tidak ada, saya menggali dulu dari pemohon. Pemohon mungkin bisa menjelaskan terkait banyaknya permohonan informasi, ya, ada 8 item yang diajukan ini. Bisa disampaikan kepada majelis apa yang menjadi kronologis awal sampai kemudian ada pengajuan permohonan seperti ini. Karena kan kalau saya mencermati, sebelumnya sudah ada sidang di Komisi Informasi juga terkait permohonan ekonomi sama, tapi diajukan oleh pihak NGO, ya, waktu itu, ya, fakta dan sebagainya pada tahun 2021. Silakan dari pihak pemohon bisa memberikan gambaran kepada majelis. Satu kali aja, ya. Terima kasih majelis kesempatannya. Baik, dalam hari ini mohon mungkin akan menyampaikan garis besar terkait permohonan kami di hari ini. Mungkin saya sedikit menjelaskan. Saya bahwa pada pokoknya data ataupun informasi yang kami mohonkan untuk dibuka adalah pertama adalah hasil asesmen DWK dengan nama pemohon masing-masing pemohon, kemudian kertas kerja penilaian lengkap dari BKN atas hasil asesmennya yang sekurang-kurangnya memuat metodologi penilaian, kriteria penilaian, rekaman, hasil wawancara, kemudian analisis asesor, saran dan pewawancara. Kemudian nomor 3, dasar acuan penentuan unsur-unsur yang diukur dalam asesmen TWK tersebut. Yang kelima adalah dasar acuan penentuan kriteria memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dalam asesmen TWK. Yang kelima adalah dasar acuan penentuan dan penunjukan asesor pewawancara. Yang keenam, sertifikat asesor sebagai asesor ASN. Kemudian ketujuh, kertas kerja asesor, dan kedelapan adalah berita acara penentuan lulus atau tidak lulusnya asesor pewawancara. Kenapa majelis hakim kami meminta hal ini? Dikarenakan informasi ataupun data ataupun hasil analisa itu sampai saat ini kami belum tahu, ya, apa pertimbangannya BKN memutuskan bahwa pemohon itu tidak lulus seleksi TWK. Dan hal ini pun sudah ditegaskan oleh Komnas HAM, di mana dalam putusannya Komnas HAM itu menyatakan bahwa pada pokoknya memang terdapat indikasi kecurangan yang dilakukan oleh BKN. Dalam
hal ini pada pokoknya adalah Komnas HAM menyatakan bahwa proses penilaian TWK itu tidak sesuai dengan standar BKN itu sendiri. Kemudian tidak adanya transparansi pada saat proses penilaian TWK terhadap pemohon 1 dan 2. Selain ke Komnas HAM, upaya yang lain yang dilakukan apa? Selain ke Komnas HAM, waktu itu kita ajukan MK ya, ke Ombudsman. Dari Ombudsman responnya seperti apa? Pada intinya Ombudsman menyatakan bahwa terjadi maladministrasi terhadap proses ini. Bahkan kita sampai ke PT UN ya waktu itu ya. Cuman waktu itu di tingkat 1 kalau nggak salah itu kita kalah. Cuman hari kita menang di banding PMA. Cuman kan di putusannya ini sudah terjadi, itu sudah berlalu gitu. Walaupun kita menang tapi ini sudah berlalu. Nah, pada saat menerima pengumuman, yang diterima itu dalam bentuk apa? Hanya pengumuman bahwa tidak lulus? Iya. Hanya seperti itu ya. Nah, kita gali satu-satu ya. Hasil asesmen TWK ini yang diharapkan nanti informasinya seperti apa nih yang termuat di dalamnya? Yang kami harapkan adalah bahwa kita mengetahui parameter kelulusan dan tidak lulusan, terus penilaiannya dan skornya seperti apa, sehingga kita paham bahwa ternyata kita tidak lulus karena ini, Baik. lulus karena ini, seperti itu. Kalau kertas kerja ini kan ada metodologi penilaian. Bedanya dengan yang poin 7 kertas kerja asesor? Ya, kami pada intinya kami tahu sebetulnya apakah ada justru ini pertanyaan sebetulnya apakah yang kertas kerja asesor itu sama dengan yang nomor 2 atau yang asesor punya kertas kerja yang berbeda atau nilai yang berbeda dibandingkan dengan yang kertas kerja yang di poin 2. Nah, biasanya kertas kerja itu dia memuat apa sih isinya? Nah, yang kami ketahui ya tentang metodologi, kriteria penilaian, rekaman, asesor wawancara, saran asesor wawancara terhadap hasil dari tes wawasan. Berarti seperti catatan-catatan pertimbangan kenapa kemudian yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus gitu ya? Seperti itu ya? Oke. Kemudian dasar atau acuan penentuan unsur, dasar atau acuan penentuan kriteria ini seperti persyaratan-persyaratan gitu ya? Betul. Oke. Lalu sertifikat asesor ini berarti siapa yang pada saat itu menjadi asesor? Betul. Apakah sudah memenuhi persyaratan sebagai asesor atau belum? Pihak pemohon tahu nggak ya siapa yang ditunjuk? Maksudnya nama-nama asesornya disampaikan nggak waktu itu ya? Atau mengetahui ada beberapa orang kemudian namanya siapa saja? Setahu saya sih enggak. Enggak ya? Baik, nah ini kan sudah tadi kan misalnya udah lewat ya, prosesnya kan sudah selesai ya. Nah kebutuhannya untuk saat ini ketika informasinya didapatkan nanti untuk apa? Pada intinya kan beberapa orang yang tidak lulus TWK ini juga akan jadi hambatan ketika dia ditempatkan atau misalkan dia ditempatkan di institusi lain dan salah satunya jadi red flag. Oh ini kan lulus TWK jadi dia tidak bisa, karena beberapa orang juga mengalami hal itu. Silakan Pak Dini soal ini kembali. Terima kasih Bu Ketua. Pihak pemohon bisa tidak menunjukkan keputusan yang diproses di lembaga lain, misalnya yang tadi disebutkan pemohon dari Ombudsman itu ada. Saat ini kami tidak tahu.
berdasarkan klausul kapabilitas. Bagaimana posisi pemohon melihat klausul kapabilitas sebagai pengecualian, sementara pemohon meminta muatan-muatan tersebut. Jadi kita ingin lihat interpretasi pemohon lah dan derajat kedalaman informasinya. Ya, argumen kenapa yang dimohonkan itu dianggap oleh pemohon bukan termasuk klausul pengecualian. Ya itu. Baik, karena tidak ada kehadiran termohon, ya, jadi sidang akan kita lanjutkan minggu depan. Ya. Dari pemohon tadi seperti yang disampaikan oleh majelis, nanti bisa dibawa untuk dokumen yang misalnya terkait dari Komnas HAM, Ombudsman, kemudian putusan tuntunan MA untuk jadi pertimbangan buat majelis juga. Ya. Ada lagi yang disampaikan? Silakan. Cukup ya. Baik. Dengan demikian, sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register 043/11-KIP/PS/2021 antara pemohon Hotman Tambunan dan Ita Poiria terhadap termohon Badan Kepegawaian Negara pada hari ini Rabu 22 Oktober 2025 dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan dengan adjudikasi kedua dengan waktu yang akan ditentukan kemudian. Majelis Komisioner meninggalkan sidang ini.